Assalamualaikum dan salam penuh kebaikan untuk kalian semua, baik teman lama yang sudah setia di sini maupun teman baru yang mungkin baru menemukan channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan tanpa batas. Apapun yang sedang kalian perjuangkan, semoga semesta memudahkan jalannya. Hari ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang menarik, sesuatu yang mungkin tanpa kalian sadari pernah terjadi dalam hidup kalian. Pernah nggak sih? Kalian merasa ada tanda-tanda tertentu yang muncul begitu saja? Atau mungkin, ada pertemuan tak terduga yang membuat kalian berpikir, ya apa ini cuma kebetulan atau ada makna di baliknya? Nah, pembahasan kita kali ini bakal bikin kalian lebih peka terhadap hal-hal seperti itu. Jadi, sebelum kita mulai, siapkan dulu kopi, teh, atau mungkin camilan favorit kalian biar suasana santai, pikiran terbuka, dan gak terlalu tegang. Yuk, kita telusuri satu persatu apa yang semesta ingin sampaikan melalui tanda-tanda dan kejadian di sekitar kita. Siap? Ayo kita mulai. Perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Hai teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasa tiba-tiba hidup kalian kayak nggak nyaman? Seolah-olah ada sesuatu yang berubah, tapi kalian nggak bisa menjelaskan itu apa? Tenang, kalian nggak sendirian. Hal kayak gini sering banget terjadi ketika kita sebenarnya sedang ada di ambang sesuatu yang besar. Tapi, masalahnya, banyak dari kita salah paham sama perasaan ini. Kita buru-buru menganggapnya negatif, padahal bisa jadi itu adalah sinyal semesta kalau perubahan besar sedang menuju kita. Mari kita bahas lebih santai. Gini, bayangin kalian lagi jalan santai di taman. Angin sepa-sepa, burung berkicau, semuanya terasa biasa aja. Tapi tiba-tiba, kalian merasa ada yang ganjil. Mungkin, bau bunga yang terlalu tajam, atau suara yang terasa beda. Awalnya bikin gak nyaman, kan? Tapi kalau kalian coba perhatiin lebih dalam, mungkin itu adalah pertanda kalau ada sesuatu yang menarik di depan, seperti taman bunga yang indah atau bahkan peristiwa luar biasa yang gak kalian duga. Nah, perasaan gak nyaman dalam hidup itu seperti itu, teman-teman. Kenapa perasaan gak nyaman itu penting? Oke, coba kita pikirin bareng. Kapan sih kita merasa gak nyaman dalam hidup? Biasanya, saat kita keluar dari zona nyaman, kan? Misalnya, kalian baru mulai pekerjaan baru, pindah ke tempat yang asing, atau bahkan memulai hubungan baru. Di awal, rasanya pasti aneh. Ada rasa takut, gelisah, bingung, bahkan pengen mundur. Tapi, di balik semua itu, sebenarnya ada pesan penting, kalian sedang tumbuh. Yap, rasa gak nyaman itu adalah tanda kalau kalian lagi bergerak ke arah yang berbeda. Alam semesta sebenarnya sedang memberi kalian ruang untuk berubah. Kalau kalian terus berada di zona nyaman tanpa ada perasaan gak enak itu, kalian mungkin akan stuck di situ-situ aja. Gak ada perkembangan, gak ada tantangan, dan otomatis gak ada keajaiban besar yang bisa datang. Jadi, perasaan gak nyaman itu seperti tamu tak diundang yang awalnya bikin risih, tapi sebenarnya membawa hadiah besar kalau kalian cukup sabar untuk melihatnya. Contoh nyata, ketika hidup mengusik kita. Pernah dengar cerita orang yang sukses besar setelah mereka menghadapi masa-masa sulit? Contohnya, ada seorang karyawan yang tiba-tiba dipecat dari pekerjaannya. Awalnya, dia merasa itu adalah akhir dari segalanya. Tapi karena dia nggak punya pilihan lain, dia akhirnya memulai bisnis kecil-kecilan yang ternyata membawa kesuksesan besar. Nah, kalau dia nggak dipecat waktu itu, dia mungkin nggak akan pernah keluar dari rutinitasnya dan menemukan potensi dirinya yang sesungguhnya. Hal seperti ini bisa terjadi ke siapa aja, termasuk kalian. Misalnya, kalian merasa nggak nyaman di tempat kerja. Mungkin bos kalian terlalu keras, rekan kerja nggak mendukung, atau tugas yang diberikan terasa di luar kemampuan kalian. Tapi, coba pikirin ini, mungkinkah itu cara semesta menyuruh kalian untuk belajar sesuatu yang baru? Atau malah mungkin itu adalah sinyal kalau kalian harus mencoba hal lain di luar pekerjaan itu? Rasa nggak nyaman adalah guru yang hebat. Kalian tahu nggak, setiap kali kalian merasa nggak nyaman, sebenarnya kalian sedang belajar. Serius, deh. Coba diingat-ingat, kapan kalian belajar paling banyak dalam hidup? Bukan saat semuanya lancar, kan? Biasanya, kita justru belajar paling banyak saat menghadapi tantangan, kegagalan, atau momen yang bikin kita nggak nyaman. Gini, rasa nyaman itu seperti duduk di sofa empuk sambil nonton TV. Enak sih, tapi kalau kalian terus-terusan di situ, lama-lama kalian bakal bosan, bahkan mungkin jadi malas. Sedangkan rasa nggak nyaman itu seperti olahraga. Capek, kadang nyakitin, tapi hasilnya bikin kalian lebih kuat dan lebih sehat.
Jadi, rasa nggak nyaman itu sebenarnya adalah J olahraga, Y untuk jiwa kalian. Kalau kalian lagi ada di fase ini, coba tanyakan ke diri sendiri. 1. Apa yang sebenarnya membuat aku nggak nyaman? 2. Apa yang bisa aku pelajari dari perasaan ini? 3. Apakah ini adalah tanda kalau aku perlu melakukan sesuatu yang berbeda? Tantangan di balik perasaan nggak nyaman. Tapi aku nggak akan bohong, teman-teman. Menghadapi rasa nggak nyaman itu nggak gampang. Banyak orang yang akhirnya menyerah dan kembali ke zona nyaman mereka karena nggak tahan. Padahal, kalau mereka bertahan sedikit lebih lama, mereka mungkin akan melihat keajaiban besar itu mulai terjadi. Bayangin kalian lagi mendaki gunung. Di tengah perjalanan, kaki kalian mulai pegal, napas terasa berat, dan rasanya pengen nyerah. Tapi kalau kalian terus maju, meskipun cuma selangkah demi selangkah, kalian akhirnya akan sampai ke puncak. Dan ketika kalian melihat pemandangan dari atas, semua rasa capek itu akan terbayar. Nah, rasa nggak nyaman itu seperti perjalanan menuju puncak gunung. Berat di awal, tapi hasilnya luar biasa. Bagaimana cara menghadapi perasaan nggak nyaman? Kalau kalian merasa perasaan ini sedang menghampiri kalian, jangan panik. Berikut adalah beberapa cara sederhana untuk menghadapinya. 1. Terima perasaannya. Jangan buru-buru menolak atau melawan rasa nggak nyaman itu. Terima dulu perasaan itu apa adanya. Sadari kalau itu adalah bagian dari proses. 2. Berhenti berpikir negatif. Seringkali kita langsung menganggap rasa nggak nyaman itu adalah hal buruk. Padahal, seperti yang aku bilang tadi, itu bisa jadi sinyal positif. Jadi, ubah cara pandang kalian. 3. Lakukan refleksi diri. Ambil waktu untuk merenung. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku merasa seperti ini? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kadang, jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. 4. Cari dukungan. Ngomong sama teman, keluarga, atau siapapun yang bisa mendukung kalian. Kadang, berbagi cerita bisa membantu meringankan perasaan gak nyaman itu. 5. Berani ambil langkah baru. Kalau kalian merasa perasaan gak nyaman ini adalah tanda untuk berubah, jangan takut untuk mencoba hal baru. Ingat, keajaiban hanya terjadi ketika kita berani keluar dari zona nyaman. Ayo, kita belajar dari perasaan ini. Sekarang, coba pikirkan kembali, apa yang sedang kalian rasakan akhir-akhir ini? Kalau kalian merasa ada sesuatu yang gak nyaman, jangan buru-buru panik atau menyerah. Sebaliknya, lihat itu sebagai peluang. Karena mungkin, itu adalah tanda kalau hidup kalian sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih besar. Kalian gak sendirian, kok. Banyak orang di luar sana yang juga merasa hal yang sama. Dan kalau kalian mau berbagi, coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman kalian bisa membantu orang lain yang sedang menghadapi hal yang sama. Jadi, teman-teman, jangan takut sama rasa nggak nyaman. Ingat, di balik rasa itu, ada potensi besar yang menunggu kalian. Semesta nggak pernah salah mengarahkan kita, dan keajaiban besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani. Tetap semangat, ya. Pola atau simbol yang sering muncul, pesan tersembunyi dari semesta. Halo teman-teman. Kita sudah masuk ke bagian kedua dari pembahasan, dan ini nggak kalah menarik dari bagian sebelumnya. Kali ini, kita bakal ngomongin tentang pola atau simbol yang sering muncul di hidup kalian. Mungkin kalian pernah ngerasain hal ini, tapi nggak begitu ngeh kalau itu sebenarnya bisa jadi tanda dari semesta bahwa keajaiban besar sedang mendekati kalian. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, aku mau tanya, pernah nggak sih kalian ngelihat sesuatu yang berulang-ulang, seperti angka tertentu, gambar, atau bahkan kejadian yang terasa, kebetulan banget? Misalnya, kalian sering banget ngelihat angka jam yang sama, kayak pukul 11.11 atau pukul 22.22. Atau mungkin ada simbol tertentu yang terus muncul, kayak bentuk hati, burung, atau hal-hal lain yang terasa nggak biasa? Kalau iya, ini waktunya kalian mulai lebih perhatian, karena semesta lagi kasih kode buat kalian. Apa itu pola dan simbol? Jadi gini, teman-teman. Dalam hidup ini, ada yang namanya synchronicity, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, keselarasan. Ini adalah kejadian-kejadian yang kelihatannya kebetulan, tapi sebenarnya punya makna yang lebih dalam. Alam semesta sering banget menggunakan pola atau simbol tertentu untuk berkomunikasi dengan kita. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih semesta harus pakai pola atau simbol? Kenapa nggak kasih tahu langsung aja? Nah, jawabannya sederhana.
Karena semesta bekerja lewat energi dan tanda-tanda yang seringkali hanya bisa kita pahami kalau kita mau memperhatikan dengan hati terbuka. Pola yang paling sering muncul. Ada beberapa pola yang sering dianggap sebagai tanda dari semesta. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Angka repetitif. Pernah nggak sih kalian lihat angka yang sama berulang-ulang? Misalnya, setiap kali kalian lihat jam, angkanya selalu pukul 11.11, pukul 22.22, atau pola seperti 1234. Angka-angka ini sering disebut sebagai angel numbers. Banyak orang percaya bahwa angka ini adalah pesan dari alam semesta atau energi spiritual yang ingin mengarahkan kalian ke jalan yang benar. Pukul 11.11 sering dianggap sebagai tanda bahwa kalian sedang ada di momen yang sangat penting dalam hidup, di mana energi kalian sedang selaras dengan semesta. 222 bisa jadi tanda bahwa kalian perlu mempercayai proses dan bersabar karena hal besar sedang menuju kalian. 777 sering diasosiasikan dengan keberuntungan besar atau momen pencerahan spiritual. Kalau kalian sering melihat angka-angka ini, jangan abaikan. Coba pikirkan apa yang sedang kalian rasakan atau pikirkan pada saat itu. Biasanya, angka ini muncul untuk memberi kalian dorongan atau pengingat bahwa kalian ada di jalur yang benar. 2. Simbol-simbol di sekitar. Selain angka, simbol juga sering muncul sebagai pesan dari semesta. Misalnya, kalian tiba-tiba sering melihat kupu-kupu di tempat yang nggak biasa, atau mungkin kalian menemukan bentuk hati di awan, di secangkir kopi, atau bahkan di genangan air. Kupu-kupu sering dianggap sebagai simbol transformasi, tanda bahwa kalian sedang berada di proses perubahan besar. Sedangkan simbol hati biasanya diartikan sebagai tanda cinta dan koneksi. Kadang, simbol ini terasa seperti kebetulan, tapi kalau kalian mulai memperhatikannya, kalian akan sadar kalau itu sebenarnya adalah pesan tersembunyi yang punya makna lebih dalam. 3. Kata atau lagu yang muncul berulang-ulang. Pernah nggak kalian lagi jalan, tiba-tiba dengar lagu yang kayaknya pas banget sama kondisi hati kalian? Atau mungkin kalian sering banget dengar satu kata tertentu yang terus diulang-ulang di berbagai situasi? Ini juga bisa jadi tanda dari semesta. Misalnya, kalian lagi galau karena bingung mau ambil keputusan, lalu kalian dengar lagu yang liriknya seperti memberi kalian jawaban. Atau kalian lagi ragu dengan sesuatu, tapi tiba-tiba kalian sering banget dengar kata, "Ya percaya, ya di mana-mana." Hal ini nggak cuma kebetulan, tapi semesta lagi ngasih kalian petunjuk untuk tetap yakin. Kenapa pola dan simbol ini muncul? Pola atau simbol ini muncul karena semesta sebenarnya selalu bekerja di balik layar untuk mengarahkan kita ke jalan yang terbaik. Tapi karena kita sering sibuk dengan rutinitas, pikiran, atau rasa takut, kita jadi nggak sadar sama pesan-pesan ini. Pola-pola ini muncul sebagai pengingat agar kita kembali aling dengan energi semesta. Misalnya, kalau kalian lagi terlalu cemas atau sibuk memikirkan hal-hal yang nggak penting, semesta akan kasih tanda lewat angka, simbol, atau lagu untuk mengingatkan kalian agar kembali fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Bagaimana cara menyadari pola dan simbol? Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa lebih peka terhadap pola dan simbol ini? Berikut beberapa tips sederhana yang bisa kalian coba. 1. Latih kesadaran diri. Mulai sekarang, coba luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Tanyakan ke diri sendiri, apa yang sedang terjadi di hidupku? Apa yang aku rasakan hari ini? Ketika kalian lebih sadar dengan diri sendiri, kalian akan lebih mudah menyadari pola atau simbol yang muncul di sekitar kalian. 2. Perhatikan hal-hal yang berulang. Setiap kali kalian merasa ada sesuatu yang terus muncul, catat itu. Misalnya, angka, gambar, atau kejadian tertentu. Dengan mencatat, kalian bisa melihat apakah ada pola tertentu yang sedang terjadi di hidup kalian. 3. Dengarkan intuisi. Kadang, intuisi kita sudah tahu kalau sesuatu itu bukan kebetulan biasa. Misalnya, kalian merasa angka pukul 11.11 itu muncul di momen yang pas banget. Nah, jangan abaikan perasaan itu, karena itu adalah cara semesta berkomunikasi dengan kalian. 4. Buka pikiran dan hati. Kadang, kita terlalu sibuk mencari logika di balik semuanya, sehingga kita malah mengabaikan pesan dari semesta. Cobalah untuk lebih terbuka terhadap kemungkinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja di hidup kalian. Apa yang harus dilakukan ketika pola atau simbol ini muncul? Ketika kalian mulai menyadari pola atau simbol ini, jangan cuma diam saja. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kalian lakukan. 1. Renungkan maknanya. Tanyakan ke diri sendiri, apa pesan yang ingin disampaikan semesta lewat pola ini? Kadang, jawabannya nggak langsung jelas, tapi dengan merenung, kalian bisa mendapatkan petunjuk yang lebih dalam.
2. Gunakan sebagai motivasi. Anggap pola atau simbol ini sebagai penyemangat untuk terus maju. Misalnya, kalau kalian sering melihat angka 777, itu bisa jadi tanda bahwa keberuntungan sedang mendekati kalian. Gunakan itu sebagai dorongan untuk tetap berusaha dan percaya diri. 3. Bersyukur. Tanda-tanda ini adalah bentuk perhatian dari semesta, jadi jangan lupa untuk bersyukur. Ketika kalian bersyukur, kalian akan lebih mudah menerima energi positif yang datang ke hidup kalian. Pesan terakhir, jadilah lebih peka. Teman-teman, pola dan simbol ini adalah cara semesta berbicara kepada kita. Tapi seringkali kita terlalu sibuk atau terlalu skeptis untuk mendengarkan. Mulai sekarang, cobalah untuk lebih peka. Perhatikan sekitar kalian, dengarkan hati kalian, dan buka pikiran kalian terhadap kemungkinan bahwa semesta punya rencana besar untuk kalian. Ingat, tidak ada yang namanya kebetulan. Setiap pola, setiap simbol, semuanya punya makna. Dan kalau kalian cukup sadar untuk melihatnya, kalian akan menyadari bahwa semesta selalu berusaha mengarahkan kalian ke jalan yang terbaik. Jadi, jangan anggap remeh pola atau simbol ini. Mereka bisa jadi pintu menuju keajaiban besar yang kalian tunggu-tunggu. Kalau kalian pernah mengalami hal seperti ini, ceritakan di kolom komentar, ya. Aku yakin pengalaman kalian bisa menginspirasi orang lain. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Pertemuan tak terduga yang mengubah cara pandang hidup. Hai teman-teman, kita sampai di bagian terakhir dari pembahasan kali ini. Kalau di bagian pertama kita ngomongin soal perasaan gak nyaman, dan di bagian kedua kita membahas pola atau simbol yang sering muncul, sekarang kita akan bahas pertemuan tak terduga. Pernah gak kalian ketemu seseorang di waktu atau tempat yang gak disangka-sangka, tapi ternyata pertemuan itu membawa perubahan besar dalam hidup kalian? Atau mungkin kalian gak sadar waktu itu, tapi beberapa waktu kemudian kalian menyadari kalau pertemuan itu punya makna yang luar biasa? Nah, inilah salah satu cara semesta bekerja, lewat orang-orang yang tiba-tiba hadir di hidup kita. Pertemuan tak terduga, kebetulan atau takdir? Pertemuan dengan seseorang yang tampaknya biasa saja, tapi ternyata membawa dampak besar dalam hidup, seringkali terasa seperti kebetulan. Tapi apa benar itu cuma kebetulan? Atau mungkin semesta memang mengatur semuanya dengan sangat rapi? Bayangin kalian lagi duduk di kafe, sendirian, sambil ngopi. Lalu, tiba-tiba ada orang asing yang ngajak ngobrol. Awalnya mungkin obrolan ringan, tapi siapa sangka, dari perbincangan itu kalian dapat ide besar, peluang bisnis, atau bahkan pandangan baru tentang hidup. Atau mungkin kalian sedang menunggu transportasi umum dan bertemu seseorang yang akhirnya menjadi teman, mentor, atau bahkan pasangan hidup kalian. Pertemuan seperti ini sering terjadi ketika kita sedang berada di titik tertentu dalam hidup, terutama saat kita merasa bimbang, galau, atau butuh arahan. Semesta akan mengirimkan seseorang untuk membantu kita menemukan jalan atau bahkan membuka pintu ke kesempatan besar. Kenapa semesta mengirim orang-orang ke hidup kita? Pertemuan tak terduga ini bukan tanpa alasan. Orang-orang yang muncul di hidup kita seringkali membawa pesan, pelajaran, atau bahkan perubahan yang kita butuhkan. Ada 3 alasan utama kenapa semesta mengirim orang-orang ini ke hidup kita. 1. Mereka membawa pelajaran penting. Kadang, seseorang datang ke hidup kita untuk mengajarkan sesuatu. Pelajaran ini bisa berupa pengalaman hidup, cara pandang baru, atau bahkan kesadaran tentang diri kita sendiri. Misalnya, kalian bertemu seseorang yang penuh semangat dan percaya diri, lalu kalian belajar bagaimana cara melihat hidup dengan lebih positif. 2. Mereka menjadi jembatan ke kesempatan baru. Ada juga orang yang muncul sebagai perantara untuk sesuatu yang lebih besar. Misalnya, kalian bertemu seseorang yang memperkenalkan kalian pada pekerjaan impian, komunitas baru, atau ide bisnis yang mengubah hidup kalian. Orang ini mungkin gak akan selalu ada di hidup kalian, tapi perannya tetap penting. 3. Mereka adalah refleksi diri kalian. Orang yang datang ke hidup kita seringkali adalah cerminan dari diri kita sendiri. Mereka hadir untuk menunjukkan apa yang perlu kita pelajari atau ubah dalam diri kita. Misalnya, kalau kalian bertemu seseorang yang sangat sabar, mungkin itu adalah cara semesta mengingatkan kalian untuk lebih sabar juga. Contoh pertemuan tak terduga. Banyak cerita tentang bagaimana pertemuan tak terduga mengubah hidup seseorang. Misalnya, ada seorang penulis yang merasa stuck dan hampir menyerah pada karirnya. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang pembaca di sebuah acara. Si pembaca ini menceritakan betapa tulisan si penulis telah menginspirasi hidupnya. Pertemuan itu memberikan si penulis dorongan baru untuk terus berkarya.
Atau cerita tentang seseorang yang bertemu dengan orang asing di perjalanan, lalu akhirnya mereka menjadi mitra bisnis yang sukses. Bahkan, pertemuan sederhana dengan orang yang tepat di waktu yang tepat bisa menjadi momen yang mengubah segalanya. Bagaimana menyadari pentingnya pertemuan ini? Seringkali, kita nggak langsung sadar kalau sebuah pertemuan punya makna besar. Tapi kalau kalian ingin lebih peka, berikut beberapa hal yang bisa kalian lakukan. 1. Perhatikan perasaan kalian. Setiap kali kalian bertemu seseorang, perhatikan bagaimana perasaan kalian setelah pertemuan itu. Apakah kalian merasa termotivasi, terinspirasi, atau bahkan terganggu? Semua perasaan ini bisa jadi petunjuk tentang apa yang sedang semesta coba sampaikan. 2. Ingat momen pertemuan. Tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku bertemu orang ini di waktu ini? Kadang, jawabannya nggak langsung terlihat, tapi kalau kalian merenung, kalian mungkin akan menyadari maknanya. 3. Jaga pikiran terbuka. Jangan terlalu cepat menilai seseorang atau mengabaikan pertemuan dengan orang baru. Kadang, seseorang yang awalnya terlihat biasa saja ternyata membawa sesuatu yang besar untuk hidup kalian. Apa yang harus dilakukan setelah pertemuan ini? Kalau kalian merasa sebuah pertemuan punya makna besar, jangan sia-siakan. Berikut langkah-langkah yang bisa kalian lakukan. 1. Bangun koneksi. Kalau kalian merasa seseorang penting dalam perjalanan hidup kalian, jangan ragu untuk membangun koneksi lebih lanjut. Ajukan pertanyaan, dengarkan cerita mereka, dan pelajari apa yang bisa kalian ambil dari hubungan itu. 2. Renungkan pelajaran yang dibawa. Setiap pertemuan pasti membawa pelajaran. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari orang ini? Pelajaran ini bisa berupa pengalaman, wawasan, atau bahkan cara pandang baru. 3. Bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur atas pertemuan ini. Semesta telah mengatur semuanya dengan begitu sempurna, dan rasa syukur akan membuka pintu untuk lebih banyak hal baik yang datang ke hidup kalian. Semesta selalu punya cara. Teman-teman, pertemuan tak terduga adalah salah satu cara semesta bekerja untuk mengarahkan kita ke jalan yang terbaik. Kadang, pertemuan ini terasa biasa saja di awal, tapi kalau kalian mau lebih peka, kalian akan menyadari betapa berharganya momen itu. Jadi, setiap kali kalian bertemu dengan seseorang, jangan anggap remeh. Mungkin, mereka adalah kunci dari perubahan besar yang kalian tunggu-tunggu. Tetaplah buka hati dan pikiran, karena semesta selalu punya cara untuk membawa kita ke keajaiban besar. Kalau kalian punya pengalaman tentang pertemuan tak terduga yang mengubah hidup kalian, ceritakan di kolom komentar, ya. Siapa tahu, cerita kalian bisa jadi inspirasi buat yang lain. Jadi, dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa semesta punya caranya sendiri untuk menyampaikan pesan-pesan penting melalui tanda-tanda, pola, dan pertemuan tak terduga. Semua itu bukan kebetulan, melainkan cara semesta mengarahkan kita ke jalan terbaik. Tugas kita adalah lebih peka, mendengarkan intuisi, dan membuka hati untuk memahami makna di balik setiap kejadian. Percayalah, keajaiban besar seringkali diawali oleh hal-hal kecil yang terlihat biasa. Jadi, jangan remehkan perasaan, simbol, atau momen yang tampaknya sepele, karena bisa jadi itulah awal dari perubahan besar dalam hidup kalian. Ingat, teman-teman, apapun yang kalian alami saat ini, yakinlah bahwa semesta selalu bekerja untuk mendukung kalian. Jangan lupa untuk bersyukur atas setiap momen yang datang, baik itu mudah atau sulit, karena semuanya punya peran dalam perjalanan kalian. Teruslah percaya, berusaha, dan tetap terhubung dengan diri kalian sendiri. Keajaiban selalu menunggu orang yang siap menyambutnya dengan hati yang terbuka. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan belajar bersama di video kali ini. Semoga pembahasan ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan untuk kalian semua. Kalau kalian punya pengalaman atau pemikiran tentang topik yang kita bahas, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, ya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi energi positif dan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu percaya pada rencana semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.